Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 3 Juni 2026. Langkah hukum ini tidak hanya menyasar Dadan, Kejagung juga menetapkan dua mantan petinggi BGN lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Penetapan status tersangka ini dilakukan hanya berselang sehari setelah Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan, Sony, dan Lodwig dari jabatan strategis mereka di BGN. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjut informasi di pagi hari ini. Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru ini adalah Glory Harimasi Hombing yang merupakan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, dan Glory Harimasi Hombing keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi tersangka. Saat ditanya awak media, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review enggan berbicara dan memilih tetap bungkam. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman Nahdi menyatakan Glory memiliki kedekatan terhadap tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana. Glory bekerja sama dengan Dadan menjual sejumlah titik dapur kepada mitra program makan bergizi gratis dengan rentang harga puluhan sampai ratusan juta rupiah. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan peserta latsar. Semuanya, pada kesempatan ini kelompok kita akan mendiskusikan sebuah video yang berisi judul Kejagung tetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi MBG. Di mana video ini menggambarkan bagaimana Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan menetapkan tersangka baru berdasarkan alat bukti yang telah diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara berkelanjutan. Dari video tersebut, saya akan mengajak teman-teman kelompok berdiskusi melalui beberapa pertanyaan. Sebagai pembuka, menurut saudara, nilai akuntabilitas apa yang belum diterapkan sehingga dugaan korupsi tersebut dapat terjadi? Menurut saya, dari dugaan korupsi tersebut dapat terjadi karena beberapa prinsip akuntabilitas itu sendiri yang belum diterapkan secara optimal. Nilai yang paling terlihat adalah tak dari tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap peraturan, serta transparansi dalam pelaksanaan tugas. Sebagai ASN, setiap kewenangan yang diberikan harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun apabila tanggung jawab diabaikan, prosedur tidak dijalankan dengan benar, dan proses pengelolaan anggaran tidak transparan, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar juga. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya berarti membuat laporan pertanggungjawaban saja, tapi juga memastikan seluruh proses pekerjaan dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan juga sesuai aturan sejak awal. Ya, izin teman-teman, saya sependapat dengan kamu. Dan jika kita melihat kasus pada video, dugaan korupsi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas belum dijalankan secara optimal. Apabila setiap pihak melaksanakan tugas sesuai aturan, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan bertanggung jawab atas kewenangannya, maka potensi terjadinya korupsi tentu dapat ditekan. Gimana menurut Kamauda, selain akuntabilitas, nilai anti korupsi apa yang paling penting dimiliki oleh ASN agar kasus seperti ini tidak terulang? Baik, terima kasih Kak Rizky. Menurut saya, selain akuntabilitas, nilai anti korupsi yang paling penting dimiliki oleh ASN adalah kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran menjadi landasan agar ASN tidak menyalahgunakan jabatan, kewenangan, maupun anggaran yang dipercayakan kepadanya. Sementara itu, tanggung jawab mendorong ASN untuk melaksanakan setiap tugas sesuai peraturan, serta berani mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Selain kedua nilai tersebut, ASN juga perlu memiliki keberanian untuk menolak segala bentuk gratifikasi, intervensi, maupun praktik yang bertentangan dengan hukum.
Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, peduli, adil, dan berani, saya yakin budaya kerja yang berintegritas akan terbentuk sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalkan. Hal ini juga sejalan dengan peran ASN sebagai pelayan publik yang harus menjaga kepercayaan masyarakat dan mengutamakan kepentingan bangsa serta negara. Berikut pendapat saya, mungkin ada lagi yang ingin berpendapat. Baik, izin teman-teman, saya sependapat dengan Mbak Mauga di mana menurut saya penerapan nilai anti korupsi itu tidak cukup hanya dipahami sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari oleh setiap ASN, misalnya bekerja dengan sesuai SOP, lalu tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menerima gratifikasi, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Nah, selain itu, budaya saling mengingatkan dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya penyimpangan juga perlu dibangun di lingkungan kerja. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh ASN. Nah, kalau menurut teman-teman semua, apa pelajaran utama yang dapat kita ambil dari kasus dugaan korupsi dalam video tersebut sebagai bekal kita sebagai calon ASN? Selamat siang semuanya. Kalau menurut pendapat saya, pelajaran utama yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Jadi setiap ASN harus menyadari bahwa setiap keputusan, tindakan, maupun penggunaan anggaran negara itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa penyalahgunaan wewenang dapat berdampak besar, tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai calon ASN, kita itu harus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai akuntabilitas seperti bertanggung jawab, transparan, dan patuh terhadap peraturan, serta nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, adil, peduli, dan berani menolak segala bentuk penyimpangan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten, itu kita dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, serta berintegritas. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas pendapat teman-teman masing-masing yang telah disampaikan. Jadi dari hasil diskusi ini dapat kita simpulkan bersama bahwa kasus dugaan korupsi dalam video tersebut menjadi pengingat bagi kita semua bahwa akuntabilitas dan nilai-nilai anti korupsi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sebagai ASN, kita juga dituntut untuk bekerja secara jujur, bertanggung jawab, transparan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Mungkin demikian diskusi dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang teman-teman semua.